warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Siswa baru semangat? Semangat. Oke, masih semangat? Semangat. Oke, jadi alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu di kelas ini untuk mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran apa? Ekonomi. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Hatma. Jadi kelas ini sebenarnya ditempuh oleh Ibu Hatma. Dan saya selama beberapa pertemuan ke depan, mungkin sekitar 5-6 pertemuan, saya yang akan mendampingi kalian dalam proses pembelajaran. Oke, sebelumnya sudah ada yang kenal sama saya? Ya. Masa belum tahu? Baru pertama kali ketemu di? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizwandi. Bisa dipanggil Kak Wandi saja. Gak usah panggil Pak, masih muda. Kira-kira berapa umur kok? 23. Kalian berapa sekarang? Kalian berapa sekarang? 15 ditambah 8 berapa? 23. Jadi saya kelahiran 2000. Kalau kalian? Jadi saya S1 saya di Universitas Hasanuddin jurusan Ekonomi Pembangunan. Jadi background saya bukan dari jurusan pendidikan, tapi karena ada kesempatan saya melanjutkan pendidikan profesi guru prajabatan di Universitas Negeri Makassar. Jadi selama 2 semester saya menjalani perkuliahan di Universitas Negeri Makassar. Dan saat ini saya sedang melaksanakan yang namanya praktik pengalaman lapangan. Jadi praktiknya itu mengajar di sekolah di mana saya berasal di Kabupaten Luwu. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, tentunya kita perlu melakukan yang namanya kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Tapi sebelum kita melaksanakan kesepakatan, saya mentar dulu. Atau kenalan satu-satu di bagaimana? Atau sebut bisa jadi? Oke. Andi Auratul Fatihah. Andi Auratul dari mana? Bukedon kita ya. Dari SMP? Tadi. Kamu punya berapa? Andi Atifi? Dari mana? Oke, perhatikan dulu semuanya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ke depannya, hari ini kita melakukan dulu kesepakatan kelas. Oke? Kesepakatan kelas atau kontrak belajar. Oke, mungkin bentuk kelas boleh dibantu. Sudah dapat semua? Namanya Kak? Iya, namanya. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, sudah ditulis namanya? Sudah. Oke, dengarkan ya. Silakan tulis. Ada pertanyaan dari saya. Selama proses pembelajaran ini,
apa yang kalian harapkan dari pembelajaran ini. Misalnya cara mengajar gurunya harapkan begini. Kita banyak berdiskusi. Jangan terlalu banyak tugas. Keluarkan saja apa yang kalian harapkan kepada guru agar proses pembelajaran kalian baik. Jadi dukungan terhadap agar kalian bisa berkembang dengan baik dalam proses pembelajaran. Misalnya saya harap penjelasan guru mudah dimengerti. Saya harap bisa berdiskusi lebih banyak gitu. Saya harap begitu. Silakan tulis. Jadi silakan tulis apa yang kalian inginkan dari proses pembelajaran ke depannya. Harapan kepada guru. Jangan lupa ditulis nama ya. Karena saya mau baca sebentar. Namanya jadi bisa ingat ini Marcelino. Hah? Bisa, panggil saja. Oke, silakan ditempel. Ganti. Well. Oke, sudah semua? Masih ada yang belum? Hebat jadi? Saya harap apabila pembelajaran dimulai, guru menjelaskan sampai siswa mengerti. Oke, sepakat? Jadi kalau memang ada materi yang belum kalian paham, silakan bertanya kepada yang menjelaskan teman. Jangan malu-malu. Intinya dalam proses pembelajaran ini, di kelas ini saya tidak mau melihat ada yang malu-malu bertanya. Oke? Paham? Oke, jadi tidak usah takut bertanya. Oke? Kalaupun ada yang bertanya, teman ini jangan ya. Karena biasa ada yang takut bertanya karena temannya tahu. Bahkan ada ketawain. Jadi usahakan ya kalau ada yang bertanya, saat temannya yang bertanya jangan diketawain. Walaupun pertanyaannya apa. Ataupun kalau ada temannya yang menjawab pertanyaan dari guru, terus ada salah, terus diketawain. Tidak boleh ya? Jadi hilangkan kebiasaan menertawakan kesalahan orang lain. Oke, mulai dari sekarang ya. Jangan biasakan lagi menertawakan kesalahan orang lain. Jadi, saya harap apabila pembelajaran dimulai, guru menjelaskan saya siswa mengerti. Oke, saya terima. Jadi, saya usahakan selama proses pembelajaran ini, kalau memang kalian tidak mengerti, silakan bertanya. Saya harap bisa lebih akrab dengan guru. Oke. Nanti kita komunikasi lewat grup WA. Oke. Harus semuanya HP-nya kan? Oh, mungkin kalau mau akrab, boleh ya. Oke, ini. Oke, yang pertama yang saya harapkan, tulis bukunya. Kalau ekonomi satu mau buku.
Nggak perlu bilang ada kalau ekonomi ya, saudara saya catatan dan biasa. Tergantung masing-masing ya. Kalau mau buku jadi buku silakan. Hah? Ya di depan. Kesepakatan kelas. Tulis supaya paling depan ya, supaya kalian senang baca. Kesepakatan kelas. Yang pertama harus disiplin. Disiplin waktu dalam kurung, disiplin waktu dan disiplin pakaian. Disiplin waktu dan disiplin pakaian. Jadi usahakan ya, kalau memang sudah masuk jam ekonomi, jangan pergi kemana-mana lagi kalau sudah masuk jamnya. Dan saya juga akan saya ingat ya, saya tadi waktu dan saya lihat tadi, nanti saya, kan kita kan 2 menit, disiplin waktu dan disiplin pakaian. Jadi harus tepat waktu masih jelas. Kita di hari Jumat ini jam ekonomi mulai 8.20. Ke depan semua. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pretest. Jadi pretestnya melalui aplikasi Quizzes. Semuanya sudah bawa HP? Sudah. Sudah install aplikasi Quizzes? Sudah. Oke. Saya klik mulai ya. 1, 2, 3. Silakan dijawab dengan baca soalnya ya yang baik. Jadi waktunya kurang lebih 10 menit. Oke, jadi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai. Yang pertama, melalui telah materi, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar ilmu ekonomi dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, menganalisis fenomena kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi. Oke, yang pertama, jadi kita pelajari dulu bagaimana sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya apa yang ada di pemikiran kalian mengenai ekonomi? Uang. Kemudian apa lagi? Uang. Ya, kebutuhan. Terus apa? Oke, apa lagi? Ya, intinya kalau ekonomi berbicara mengenai ya, tadi salah satunya kebutuhan ya. Oke. Sebelum kita bicara lebih mengenai ekonomi, terlebih dahulu kita pelajari bagaimana sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Jadi sebenarnya sejak manusia lahir, sejak dahulu manusia telah melakukan secara tidak langsung ya, dan secara tidak sadar kita sudah melakukan kegiatan ekonomi setiap hari. Kita melakukan kegiatan konsumsi, kita melakukan kegiatan produksi, itu sudah termasuk kegiatan ekonomi. Nah, tetapi ilmu ekonomi lahir sebagai suatu disiplin ilmu baru itu pada tahun, ada yang tahu? Sudah punya buku paket semua? Belum ya? Belum ada. Ya, seperti tadi juga disebut ya, bukunya itu terbatas, jadi belum cukup. Oke, jadi kita bisa belajar dari mana saja ya, nanti makanya bisa kalian searching di internet bagaimana sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Coba searching di internet. Sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Bagaimana sejarah lahirnya ilmu ekonomi? Apa yang kalian dapatkan? Oke, betul ya.
Jadi ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin ilmu itu pada tahun 1776. Ada apa dengan 1776? Karena pada tahun itu salah seorang tokoh yang bernama siapa? Adam Smith. Adam Smith ini berkebangsaan apa? Kebangsaan? Ada yang tahu? Kelahiran Inggris. Ya, Skotlandia. Di Karaya. Jadi salah seorang tokoh yang namanya Adam Smith, dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Economics to the Nature and Curse of the Will of Nation, atau singkatnya The Will of Nation. The Will of Nation. Nah sekarang, apa inti dari pembahasan buku Adam Smith ini? The Will of Nation. Apa? Inti dari pembahasan The Will of Nation. Tentang teori lama ekonomi perdagangan yang menekan bahwa negara harus memiliki persediaan. Oke, ada yang lain? Teman-teman. Oke. Jadi salah satu pembahasan dari buku, perhatikan semua ke depan dulu. Jadi salah satu inti atau pembahasan dari buku Adam Smith The Will of Nation itu, The Will of Nation artinya kekayaan sebuah negara. Bagaimana mengatur perekonomian ini, perekonomian satu negara mencapai tingkat kemakmuran. Nah, dengan cara tadi sistemnya apa? Invisible hand atau sistem ekonomi pasar. Jadi salah satu pemikiran dari Adam Smith itu dia bagaimana mengatur ini perekonomian dengan sistem ekonomi pasar atau bebas. Nah, salah satu gagasannya bahwa Adam Smith ini meniadakan peran pemerintah dalam ekonomi. Jadi gagasannya Adam Smith itu mengenai perekonomian bahwa akan mencapai tingkat kemakmuran dengan alokasi sumber daya akan mencapai efisien ketika tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi dia menganut sistem ekonomi bebas atau pasar. Nah, jadi sejak saat itulah ekonomi baru dianggap sebagai suatu disiplin ilmu baru. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada pembahasan mengenai ekonomi, tetapi pembahasannya mengenai lebih mengarah kepada filsafat. Jadi belum ada yang mengemukakan secara resmi teori-teori ekonomi. Pembahasan sebelumnya hanya filsafatnya. Nah, dan barulah pada tahun 1776 Adam Smith mengeluarkan bukunya, dan di situ lahir teori ekonomi yang pertama. Itu bukunya The Will of Nation. Nanti saya kirimkan bahannya untuk kalian baca di luar jam pelajaran. Dan sedang makan papan. Ini bukan sebenarnya waktu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka perlu yang namanya alat pemuas kebutuhan atau alat pemenuhan kebutuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan berarti kita perlu apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita perlu yang namanya alat pemuas kebutuhan. Misalnya ini HP apa namanya ini? Termasuk apa ini? Apa namanya? HP. Alat pemuas kebutuhan apa? Jadi untuk memenuhi kebutuhan
maka alat pemenuhannya disebut barang atau jasa. Jadi barang atau jasa. Ada yang tahu apa perbedaannya barang dan jasa? Kalau barang bagaimana? Kalau sebagai jasa yang bagaimana? Ya, contohnya jasa dokter, jasa guru. Walaupun ada siswa, ada buku, tapi kalau tidak ada guru, bagaimana? Jasa dokter, jasa apa lagi? Jasa tukang cukur. Jadi dia bisa jadi ya. Jadi inti perbedaannya kalau barang dan jasa, kalau jasa itu sifatnya dia pelayanan. Jadi tak kita miliki itu jasa. Saya kita mau miliki jasa tukang cukur. Kan tidak bisa kita miliki itu untuk tukang cukur. Yang kita bisa nikmati adalah pelayanannya. Contohnya juga guru. Tidak bisa dimiliki guru. Ya. Contohnya buku, botol, apa? Itu termasuk barang. Nah, kemudian barang atau jasa ini ada banyak juga jenisnya. Ya. Itu ada dua, berdasarkan cara mendapatkannya. Mendapatkannya itu ada dua, ada barang ekonomi dan ada barang negara. Nah, kalau barang ekonomi itu perhatikan ke depan, tidak ada yang pegang apa ya. Barang ekonomi itu barang yang untuk mendapatkannya perlu pengorbanan. Contohnya, ketika misalnya mau ke kantin mau beli nasi kuning, untuk mendapatkan nasi kuning itu tidak perlu pengorbanan, tidak perlu beli menggunakan uang. Maka nasi kuning itu termasuk barang ekonomi. Karena kita harus beli dulu, harus ada pengorbanan. Pengorbanan ke apa? Kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Jadi barang ekonomi itu barang yang cara yang kita nikmati sekarang ini. Air, udara, sinar matahari itu semua termasuk barang. Yang di sungai atau air yang di laut itu tak butuh jadi pengorbanan. Jadi air itu bisa saja menjadi barang ekonomi. Bahkan sekarang kan ada namanya PDAM yang tidak punya sumur, itu kan misalnya dia membayar. Jadi bisa saja menjadi barang ekonomi ya air. Kecuali kayak sinar matahari atau apa yang lain, udara. Ada tidak yang pernah membeli udara? Tidak. Ini juga ada dua. Apa? Oke, fokus ke depan. Jadi barang substitusi artinya substitusi itu bisa digantikan. Jadi barang yang satu bisa digantikan dengan barang yang lain. Jadi kemudahannya bisa digantikan dengan barang lain. Contohnya barang yang bisa saling menggantikan. Apa? Misalnya pulpen bisa menggantikan pensil. Terus penghapus dengan pen. Iya. Penghapus bagaimana ini? Pensil. Bisa digantikan dengan karet. Apa lagi? Apa contohnya? Di belakang coba. Barang yang bisa saling menggantikan. Lampu sama lilin. Apa? Lampu sama lilin. Iya. Misalnya kalau mati lampu tuh, biasanya kita pakai lilin. Atau biasa juga pakai senter atau pakai power genset. Dan apa lagi yang lain? Nah, bedanya dengan barang komplementer, komplementer artinya apa? Barang yang saling melengkapi. Jadi kalau komplementer itu berarti barang yang saling melengkapi.
Kalau mau dipakai harus saling melengkapi. Ya, motor dengan BBM atau BBM. Karena ini motor, kalau ada motor kalau tidak ada bensinnya nggak bisa berfungsi. Apalagi ya printer dengan tintanya. Apalagi apa? Buku dengan pulpen. Apalagi spidol dengan tintanya. Pulpen bisa bedakan. Air dengan tinta. Apalagi pensil dan penghapus. Iya, saling melengkapi juga. Oke, apalagi apa dengan air dan dia apa? Yang mana? Pernah juga isoli. Apalagi yang lain? Ini komponennya. Komponen itu ada. Jadi intinya kalau barang komplementer adalah barang yang harus saling melengkapi. Beda dengan substitusi. Kalau substitusi bisa digunakan sendiri. Tapi dia ada pilihannya. Ada pertanyaan sampai sini. Nah, perbedaannya apa? Kalau barang konsumsi berarti barang yang bisa langsung dipakai, bisa langsung dikonsumsi. Contohnya, yang bisa langsung dikonsumsi. Air. Misalnya, air. Ya, dia kan bisa langsung kita minum. Terus apa lagi? Iya, pakaian. Kalau sudah dijahit. Hah? Iya. Ini juga. Ini kan bisa langsung diantar tanpa harus memulainya. Jadi kalau barang konsumsi itu barang yang bisa langsung dikonsumsi atau dipakai tanpa memulainya terlebih dahulu. Contohnya tadi ke kantin. Ke kantin tadi beli apa? Beli nasi kuning, beli apa lagi? Yang lain. Ini kan bisa langsung dikonsumsi tanpa harus diolah terlebih dahulu. Terus apa lagi? Barang produksi. Kalau barang produksi berarti sebelum dimakan seperti beras. ya, barang produksi itu barang bisa dipakai kalau Sudah diolah. diolah terlebih dahulu. Apa contohnya? Digoreng. Digoreng di belakang. Apa? Itu beras. Beras sebelum dikonsumsi itu kan harus diproses terlebih dahulu. Apalagi? Jagung dan fosfor. Ya, itu jagung untuk mendapatkan popcorn harus diolah terlebih dahulu. Apa bahannya? Jadi itu jagung termasuk barang yang produksi. Contohnya, kalau terigu masuk tidak tepung terigu. Nah, tepung terigu tidak bisa langsung dimakan. Tidak bisa langsung dikonsumsi, harus diolah terlebih dahulu. Bisa jadi roti, bisa jadi kue dan sebagainya. Itu termasuk barang produksi. Kalau produksi, oke, paham semua? Kemudian yang keempat, barang mentah. Barang setengah jadi, barang produksi. Jadi barang mentah ini barang yang menjadi bahan baku dalam proses produksi. Jadi belum diolah sama sekali. Contohnya, telur, Ayam. misalnya jagung. Sekarang jagung itu kan barang mentah, belum diolah sama sekali. Nah setelah diolah itu bisa menghasilkan apa? Jagung. Sekarang bisa menjadi tepung jagung misalnya. Jadi jagung itu bisa menjadi bahan baku untuk beberapa jenis barang. Misalnya jagung mau diproduksi menjadi tepung jagung. Misalnya menjadi tepung jagung. Nah tepung jagung diolah menjadi misalnya menjadi kue atau apa. Nah, dari jagung ini termasuk barang mentah. Tepung jagung ini masuk di barang setengah jadi. Setengah jadi artinya kalau mau dipakai harus diolah lagi sampai ke sini. Jadi tepung jagung itu barang setengah.
baru setengah jadinya. Nah, untuk menjadi barang konsumsi ini, barang ini harus diproses lebih lanjut lagi menjadi kue atau yang lain. Oke, jadi jagung itu barang mentahnya, tepung jagungnya barang setengah jadi, kemudian diproses lagi menjadi kue atau yang lain itu barang jadi. Sudah siap pakai di sini. Sama apa lagi contohnya yang lain? Contohnya kerupuk ya, yang biasa yang di pesta-pesta, itu kan tidak bisa langsung dikonsumsi. Itu kan sudah diproses, misalnya dari live eksklusif di Indosiar. Berarti itu hanya live di Indosiar, hanya kita bisa yang miliki. Tapi kalau barang publik itu tidak, barang yang bisa dinikmati secara bersama-sama. Jadi tadi kebutuhan kolektif, kebutuhan individu. Individu itu kebutuhan. Tiga. Yang ketiga apa? Coba lihat di halamannya. Fenomena kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi. Yang kita pelajari jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Oke, coba saya kasih pertanyaan. Coba siapa mau? Coba kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya itu ada berapa? Berdasarkan tingkat kepentingannya? 3. Ini. Apa? Kebutuhan? Apa? Sudah. Coba yang belakang apa? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, coba menurut sifatnya. Siapa mau? Oke, coba lihat kebutuhan menurut sifatnya ada berapa? Menurut yang pertama? Kalau apa itu kebutuhan jasmani? Iya. Berarti dia sifatnya untuk jasmani, untuk fisik. Oke, coba kebutuhan kolektif atau kelompok sama saja. Apa contohnya kebutuhan kolektif? Apa? Contohnya kebutuhan kolektif bersama. Jalan raya. Oke. Coba yang ini nih. Apa bisa disebut apa alat pemuas kebutuhan? Alat pemuas kebutuhan manusia disebut? Jangan lama kak. Berapa sih bilang Rifki? Ada bukan? Apa alat pemuas kebutuhan manusia? Ada yang tahu? Ya apa? Ya barang atau jasa. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti pekan depan kita lanjutkan pembahasan mengenai kelangkaan tadi, menganalisis kelangkaan, fenomena kelangkaan sebagai inti masalah ekonomi. Kemudian kita lanjut skala prioritas dan biaya peluang. Nanti saya kirimkan ya bahannya di grup, karena kebetulan belum ada bukunya. Nanti jadi sebelum masuk kelas silakan dibaca. Siap. Baca doa. Sudah belajar sesuai agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Silakan duduk.